Hai Sobat Alam, tahu nggak sih kalau barang-barang elektronik yang tidak kita pakai lagi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan kita. Kenapa bisa berbahaya? Yuk kita simak video ini untuk penjelasan lebih lengkap. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,6 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk ini adalah salah satu faktor meningkatnya produksi sampah. Salah satunya adalah sampah elektronik, di mana perubahan model dan perkembangan teknologi yang demikian cepat telah merubah gaya hidup masyarakat untuk selalu mengikuti teknologi terbaru, sehingga umur hidup perangkat elektronik menjadi cepat usang. Yang tentunya, barang-barang elektronik tersebut akan menumpuk menjadi limbah. Menurut laporan dari The Global E-Waste Statistics Partnership, total sampah elektronik dunia memecah rekor terbanyak pada tahun 2019, yaitu mencapai 53,6 juta ton. Angka ini meningkat 9,2 juta ton dari laporan sebelumnya, di mana negara penyumbang terbesar adalah negara-negara yang berada di benua Asia, seperti Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan Korea Selatan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan dari hasil riset The Global E-Waste Monitor 2020, menyatakan bahwa pada tahun 2019, Indonesia menyumbang sampah elektronik sebanyak 1.618 kiloton, yang berarti dalam kurun waktu 5 tahun, sampah elektronik ini meningkat 2 kali lipat. Wah, Sobat Alam, besar bukan? Lantas, apa saja sih yang termasuk dalam limbah elektronik ini? E-waste merupakan barang-barang elektronik dalam keseharian kita yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi. Berdasarkan European Union, Direktif 2002/96/EC, limbah elektronik dibagi menjadi 10 kategori, yaitu 1. Peralatan rumah tangga berukuran besar seperti AC, mesin cuci, lemari es, kulkas, dan oven. 2. Peralatan rumah tangga berukuran kecil seperti kipas angin, kompor, blender, toaster, dan vacuum cleaner. 3. Peralatan komunikasi dan teknologi informasi seperti komputer, laptop, dan printer. 4. Peralatan hiburan elektronik yaitu TV, radio, pemutar DVD atau VCD. 5. Perlengkapan pencahayaan. 6. Alat-alat listrik dan elektronik seperti mesin bor, gergaji listrik, dan solder listrik. 7. Mainan elektronik dan peralatan olahraga seperti kereta dan mobil-mobilan listrik, video game, segala peralatan olahraga yang menggunakan listrik. 8. Perangkat medis seperti radioterapi, kardiologi, dialisis, pulmonari, ventilator. 9. Alat monitoring dan alat kontrol. Terakhir yaitu dispenser otomatis serta mesin ATM. Sobat Alam, tahu nggak sih apa saja dampak yang ditimbulkan oleh limbah elektronik ini? Ternyata limbah elektronik ini termasuk dalam kategori limbah B3 loh, yaitu limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Beberapa kandungan berbahaya yang terdapat pada komponen elektronik adalah merkuri, timbal, kromium, kadmium, arsenik, perak, kobalt, palladium, tembaga, dan zat berbahaya lainnya. Nah, Sobat Alam, pengolah limbah elektronik ini harus terpisah dengan limbah lainnya ya, untuk menghindari zat-zat tersebut. Sebenarnya telah ada beberapa aturan terkait limbah elektronik ini, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun, kenyataannya pengolahan limbah elektronik ini belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pengelolaan limbah elektronik juga masih belum terfasilitasi. Kenapa bisa demikian? Pertama, ketidaktahuan. Tidak semua pihak yaitu pelaku industri, pemerintah, maupun masyarakat mengetahui dan memahami peraturan maupun regulasi terkait limbah elektronik. 2. Tidak merasakan dampak langsung limbah elektronik, jadi tidak meyakini ini sebuah kejahatan lingkungan. 3. Perbedaan kepentingan, yaitu terutama fokus pada ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan kepentingan pada alam dan kemanusiaan di masa depan.
Nah, sebagai warga negara yang taat aturan, serta membantu pemerintah, mari sama-sama mengurangi limbah elektronik. Dengan cara, 1. Public awareness, yaitu penggunaan barang-barang elektronik secukupnya ya. Jika ada limbah elektronik seperti charger bekas, handphone bekas, TV bekas, dan sebagainya, jangan dibuang sembarangan, tapi dikelola atau diserahkan kepada komunitas penggiat lingkungan yang menangani limbah elektronik. 2. Pemerintah perlu giat dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum lingkungan, jadi bukan sekadar semboyan. 3. Pengembangan produk elektronik dalam industri harus memperhatikan aspek lingkungan dan tidak dilakukan secara terus-menerus, ada jeda waktunya ya. 4. Impor limbah elektronik dikurangi, fokus pada pengolahan limbah elektronik dalam negeri. 5. Berinovasi melakukan daur ulang limbah elektronik dan belajar pengolahan dari negara lain seperti Swedia, Jepang, dan Jerman. Nah, cara kita mengolah limbah elektronik hari ini menentukan apakah besok kita masih bisa menikmati indahnya bumi Indonesia atau tidak. So, mari sama-sama jaga lingkungan ya.